أما بعد قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقد ذكرنا اتفاق أمة الضلال وعباد الصليب على مسبة رب العالمين أقبح مسبة على ما يؤلم بطلانه بصريح العقل. Kata beliau, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dan kami telah sebutkan kesepakatan para ummatud dhullal atau ummatud dhalal, umat yang sesat, para penyembah salib, atas cercaan mereka terhadap Rabbul Alamin. Artinya mereka sepakat untuk mencerca Allah Rabbul Alamin. Aqbaha masabbah, dengan sejelek-jelek cercaan. Alama yu'lam butlanuhu bisarihil aql, dengan suatu cercaan yang diketahui batilnya dengan akal yang sehat saja sudah cukup. Jadi akal yang sehat sudah mengetahui sesatnya atau batilnya cercaan mereka. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sepertinya Ibnu Qayyim rahimahullah setelah menceritakan panjang lebar tentang Yahudi, bahwa mereka memang umat yang na'udzubillah memiliki sifat-sifat jelek dari awalnya, sehingga sangat wajar bagi mereka untuk menentang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau beralih sekarang membicarakan tentang Nasrani. Bahwa Nasrani juga demikian. Wajar bagi mereka untuk mencerca nabi yang diutus pada mereka. Bagaimana tidak? Karena mereka berani mencerca Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qad dzakarna ittifaq ummatid dhalal wa ubadis salib ala masabbati rabbil alamin. Aqbaha masabbah. Kami telah sebutkan, kata Ibnu Qayyim, bagaimana mereka kaum Nasrani sepakat, para penyembah salib itu sepakat untuk mencerca Allah Rabbul Alamin dengan sejelek-jelek cercaan yang diketahui batilnya secara akal yang sehat. Fa in khafiya alaihim anna hadha masabbah lillah wa anna al-aql yakum bi butlanihi wa bi fasadihi min awwali wahla lam yakthur ala tilka al-uqul as-sakhifa an tasubba basharan arsalahu Allah. Kalau itu saja tersamar bagi mereka, ini cercaan Nasrani menyatakan bahwa Allah memiliki anak, Allah memiliki pasangan. Astagfirullah, astagfirullah. Ini barakallahu fikum cercaan kepada Allah dengan cercaan yang sangat keras, yang sangat jelek. Aqbaha masabbah. Dan sudah pernah kita sampaikan ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa ucapan mereka sangat mengerikan, sangat besar. Pertama, kalimat kabura kalimatan takhruju min afwahihim. Kata Allah, besar sekali kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Yaquluna illa kadhiba. Mereka tidak berbicara kecuali dusta. Kemudian disebutkan lagi oleh Allah di surat yang sama di tengah-tengahnya, tadi yang di awalnya. Kemudian di akhirnya Allah katakan takadus samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, hampir-hampir bumi terbelah, hampir-hampir gunung-gunung itu runtuh ketika mereka berkata Allah Subhanahu wa taala memiliki anak. Berarti ini cercaan yang sangat-sangat parah. Akbah masabbah, sejelek-jelek cercaan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga menyebabkan langit hampir pecah, bumi hampir terbelah, gunung-gunung hampir runtuh. Maka kalau mereka enggak mengerti, fa in khafiya alaihim, kalau tersamar atas mereka anna hadza masabbatun lillah, kalau mereka enggak sadar, enggak mengerti kalau itu cercaan pada Allah, wa annal aqal yakum bi butlanihi, kalau mereka enggak ngerti bahwa akal telah menghukumi batilnya ucapan tersebut, rusaknya ucapan tersebut min awwali wahla, maka tidak aneh kalau akal-akal bodoh tersebut akan mencerca seorang manusia yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya sama seperti Yahudi, dengan sifat-sifatnya yang jelek, tidak aneh bagi mereka untuk menentang Rasulullah SAW. Demikian pula tidak aneh bagi kaum Nasrani yang bodohnya kebangetan, yang bodohnya sangat, sehingga berkata bahwa Isa ini anak Tuhan. Astagfirullah.
Tuhan punya anak, apalagi dikatakan punya ibu. Ini menghinakan sekali. La ilaha illallah. Tidak ilah kecuali Allah. Kalau itu aja samar bagi mereka, bodoh mereka nggak bisa memahami hal tersebut. Kalau itu cercaan, apalagi terhadap para nabi, mereka akan mencercanya dengan seenaknya. Lam yakthur ala tilkal uqul as-saqifah anta subba basharan arsalullah. Maka bagi mereka lebih mungkin lagi untuk mencerca seorang manusia yang diutus oleh Allah Ta'ala. Allah saja dicerca, apalagi para rasul. Wa tajhada nubuwatah, yani lebih memungkinkan lagi kalau mereka akan menentang kenabian rasul, atau tukabir ala madalla alaihi sarihul aql, atau sombong menentang apa yang ditunjukkan oleh akal yang sehat, min sidqihi wa sihhati risalatihi, yaitu apa yang ditunjukkan oleh akal sehat tentang kejujurannya, kesehatan akalnya, dan kerasulannya terlihat oleh akal yang sehat. Barangkali perlu diingat berkait dengan ini adalah ucapan Herakl, Raja Heraklius, ketika bertanya kepada Abu Sufyan, siapa yang mengaku nabi di negeri kalian? Disebutkan orangnya demikian. Dia bertanya, apakah orang yang mengaku nabi itu pernah berdosa sebelum ini? Dijawab oleh Abu Sufyan yang waktu itu masih kafir, radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau jawab dengan jujur. Dan kata Abu Sufyan, kalau saja aku tidak tahu kalau dusta itu adalah akhlaknya para budak, aku akan berdusta. Tetapi karena tahu kedustaan itu akhlaknya para budak rendahan, maka aku tidak berdusta. Aku katakan padanya, dia tidak pernah berdusta sebelum ini. Apa kata Raja Heraklius dengan akalnya? Dia berkata, kalau dia tidak pernah berdusta sejak kecilnya kepada manusia, apakah mungkin tiba-tiba berdusta atas nama Allah? Lihat ikhwan a'azakumullah, ini yang membenarkan ucapan Ibnu Qayyim tadi, sarihul aql dalla ala sidqihi wa sihhati risalatihi. Akal yang sehat melihat ciri-ciri kebenaran Rasul, ciri-ciri kejujuran beliau alaihi salatu wassalam. Tetapi mereka ini, kaum Nasrani, tukabir, menentang dengan sombong. Falau qalu fihi ma qalu lam yablugh ba'da qawlihim fi rabbil ardi was samawat. Maka mereka mencerca Rasul dengan berbagai macam cercaan, menentang Nabi dengan penentangan-penentangan, mengingkari apa yang sudah jelas dengan akal sehat, mereka ingkari. Dan apapun yang mereka katakan, falau qalu fihi ma qalu, belum seberapa dibandingkan dengan ucapan mereka kepada Rabbul Ardi was Samawat. Dibandingkan dengan ucapan mereka terhadap Allah Rabbul Alamin, Allah Rabbul Izzah, Rabbul Ardi was Samawat. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, maka cercaan kepada para anbiya dan khususnya kepada Nabi Muhammad SAW sangat wajar bagi kaum Nasrani, karena mereka bisa mencerca Allah Rabbul Alamin yang sangat mulia, yang sangat tinggi. Ikhwan ibn a'azakumullah, saru bihi dhuhkatan baina jami' asnami bani Adam. Padahal dengan ucapan mereka itu, jadilah mereka dhuhkah, bahan tertawaan di antara seluruh lapisan-lapisan Bani Adam. Ditertawakan oleh Yahudi, ditertawakan oleh musyrikin, ditertawakan oleh masyarakat Romawi dan Persia. Mungkin kalau Romawi karena beragama Nasrani, mungkin mereka akan membelanya dengan kebodohan. Tetapi ketika mengatakan memiliki istri, memiliki anak, kemudian anak Tuhannya dikatakan menjelma sebagai Tuhan, atau mereka katakan bahwa itu manusia tetapi memiliki roh yang dari Tuhan, atau dengan makna rohnya Tuhan, atau berkata dengan istilah lahutiyah dengan nasutiyah. Lahutiyah itu sifat keilahan, nasutiyah itu sifat kemanusiaan. Kata kaum Nasrani bahwa Isa itu bergabung antara dua ini, lahutiyah dengan nasutiyah. Ini semua jadi dohkah baina jami' asnafi bani Adam, bahan tertawaan. Subhanahu amma yaqulun,
Maha suci Allah dengan sesuci-sucinya. Maha tinggi Allah dengan setinggi-tingginya dari apa yang mereka katakan. Suliba wa sufi'a wa summira wa wudi'a asy-syauq ala ra'sihi, disalib, dipaku, dijemur, diberi duri-duri di kepalanya, wa dufina fit turab, kemudian ketika mati dikubur dalam tanah. Apakah itu Tuhan? Atau jelmaan Tuhan? Atau bergabungnya kemanusiaan dengan ketuhanan? Thumma qama fil yaumi tsalis wa sa'ada wa jalasa ala arsyihi. Ternyata kata mereka, setelah dikubur, bangun di hari ketiga, duduk di atas arsy-Nya, mengatur langit-langit dan bumi. Astagfirullah. La yaqtur 'alaiha an tutbiqa ala jahdi nubuwati man jaa bisabbiha wa la'niha wa muharabatiha. Maka tidak heran, tidak aneh kalau mereka itu kemudian menuangkan seluruh kebencian mereka untuk menentang kenabian. Dan menentang kenabian yang jaa bisabbiha, yang jaa mencerca akidah mereka, melaknat akidah mereka, muharabatiha, memerangi cara berpikir mereka, wa ibda'iha ma'ayibiha, dan menjelaskan kekurangan-kekurangannya, aib-aibnya, tentunya lebih-lebih lagi. Mudah-mudahan terpahami apa yang dimaukan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa ketika Nasrani mencerca Allah dengan cercaan yang sangat besar, yang menyebabkan langit hampir pecah, bumi hampir terbelah, gunung-gunung hampir runtuh, tapi karena bodohnya mereka tidak merasa kalau itu cercaan. Maka lebih mungkin lagi kalau mereka menentang seorang Rasul, juga dengan kebodohannya. Lebih-lebih lagi kalau ternyata Rasul itu Rasul yang membawa penjelasan tentang kesesatan mereka, tentang dilaknatnya mereka, tentang aib-aib yang ada pada akidah mereka, kesalahan-kesalahannya. Wanida ala kufriha billahi wa rasulih, apalagi agama yang menjelaskan kafirnya mereka kepada Allah dan Rasulnya. Di mana Allah katakan dalam sekian ayat, salah satunya Allah katakan, laqad kafara alladziina qalu annallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang yang menyatakan bahwa Allah adalah satu dari yang tiga, ini satu dari tiga Tuhan, Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Laqad kafara, kata Allah, telah kafir. Ditambah lagi, barakallahu fiikum, ayat yang lain Allah katakan telah kafir, laqad kafara alladzina qalu annallaha, bahwasanya Allah adalah Isa bin Maryam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, wajar kalau mereka akan menentang agama ini. Wa syahada ala bara'atil masih minha wa mu'adatiha laha, juga membawa persaksian, pembuktian bahwa Nabi Isa al-Masih terbebas dari apa yang mereka katakan, bersih dari apa yang mereka tuduhkan dan ceritakan. Thumma qatalaha wa adhallaha. Kemudian agama ini justru memerintahkan untuk memerangi mereka-mereka dari kalangan Nasrani, yaitu di Romawi. Wa adallaha, kalah dan direndahkan. Wa akhrajaha min diyariha, bahkan diusir dari negerinya. Wa daraba 'alaiha al-jizyah, dan kemudian disuruh untuk membayar jizyah. Wa akhbara annaha min ahli al-jahim, kemudian dikabarkan pula dalam agama ini bahwa mereka termasuk penduduk neraka jahim, khalidatan mukhalladatan finnar, mereka kekal selama-lamanya dalam neraka. La yaghfirullahu laha, Allah tidak mengampuni mereka. Wa annaha syarrun minal hamir, bahwa mereka lebih jelek daripada keledai piaraannya. Bal hiya syarrud dawab indallah, bahkan disebutkan dalam Quran, dalam hadis yang sahih, bahwa mereka syarrud dawab, sejelek-jelek makhluk yang melata di muka bumi. Ikhwan ibn a'azakumullah, inna syarrad dawab indallah, sesungguhnya sejelek-jelek makhluk sisi Allah adalah sumul bukmul ladina la ya'qilun, orang yang buta, tuli, bisu dan tidak mau berpikir. Di dalam hadis, ketika istri Rasulullah SAW menceritakan
apa yang ditemuinya ketika dulu hijrah ke Habasyah. Aku melihat gereja yang di sana dibangun, digambar gambar-gambar, patung-patung, dan kemudian demikian ceritakan semuanya. Apa kata Nabi? Ulaika syirarul khalqi indallah. Mereka itu sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Subhanallah. Dikatakan syirarul khalq. Kira-kira apa mungkin kemudian mereka menyatakan benar? Pasti mereka akan menentangnya. Wa kaifa yunkar li ummatin atbaqat ala salbi ma'budiha wa ilahiha. Bagaimana akan diingkari seorang umat atau satu umat yang atbaqat ala salbi ma'budiha, yang sepakat untuk menyalib sesembahannya atau menganggap disalibnya sesembahannya dan Tuhannya. Tsumma amadat ila salib fa'abadathu, kemudian menyengaja mengambil salib-salib dalam berbagai macam bahan yang dibentuk dari besi, dari kayu, dari segala macam, permata, emas. Mereka bikin salib-salib, fa'abadathu wa'azamathu, kemudian mereka sembah, mereka agungkan, mereka besarkan. Wa kana yanbaghi laha an tuhraq kullu salibin. Sesungguhnya, semestinya, seharusnya dibakar semua salib. Apa yang dia mampu, apa yang mereka mampu, semua yang dia mampu untuk membakarnya. Mengapa? Karena ini yang menyebabkan Tuhan kami dulu mati. Kan begitu harusnya. Kenapa malah dibesarkan? Kan aneh. Akal yang sehat saja akan berkata, ini kebodohan. Kalian menceritakan sendiri, oh Tuhan kami dulu dikejar-kejar kemudian disalib. Baik. Kalau begitu, kira-kira kalian benci sama salib atau cinta sama salib? Harusnya benci. Ini yang menyebabkan Tuhanku mati, Tuhanku disiksa. Ini yang menyebabkan, ini adalah mengerikan dan ini adalah sesuatu yang menyakitkan. Buang semua salib. Bakar salib-salib. Kan begitu harusnya. Tetapi justru sebaliknya. Amadat ila salib fa'abadathu. Sengaja membuat salib-salib dengan berbagai macam bahan. Kemudian mereka agungkan, mereka muliakan. Seakan-akan salib tadi berjasa. Astagfirullah. Berjasa untuk menyiksa Tuhannya. Berjasa untuk menyakiti Tuhannya. Berjasa untuk... Astagfirullahaladzim. Itu keanehan cara berpikir. Wa antuhinahu ghayatal ihana. Harusnya bukan hanya membakar, tetapi menghinakan salib serendah-rendahnya. Itsuliba alaihi ilahuha. Karena disitulah Tuhannya disalib. Alladhi yaquluna taratan, yang mereka berkata kadang-kadang, innahu Allah, bahwa itu adalah Allah yang disalib tadi. Kata mereka. Wa taratan yaqulun, kadang-kadang mereka berkata, innahu ibnu, itu anaknya Tuhan. Wa taratan yaqulun, kadang-kadang mereka berkata, salisu salasa, itu adalah satu dari 3 oknum. Oknum disebut juga dalam bahasa Arab. Oknum. Ini salah satu bagian dari satu kesatuan. Fajahadat haqqa khaliqiha. Wa kafarat bihi a'dhama kufrin. Berarti mereka menentang kebenaran penciptanya. Dan kufur sebesar-besar kekafiran. Wa sabbathu akbaha masabbah. Dan mencercanya dengan sejelek-jelek cercaan. An tajhada haqqa abdihi wa rasulihi wa takfur bihi, karena dia menentang kebenaran hambanya dan rasulnya dan kufur terhadapnya. Wa kaifa yakthur ala ummatin qalat fi rabbil ardi was samawat, dan tidak aneh bagi mereka umat yang berkata tentang Rabbnya, penguasa langit dan bumi, innahu yanzil minas sama'i liyukallimal khalqi bidatihi li'alla yakuna lahum hujjatun alaihi farada an yaqta'a hujjatahum bitaklimihi lahum fabidatihi litartafi'al ma'adir amman duyya'a ahdahu ba'dama ila akhirih. Tidak aneh bagi mereka yang berkata kepada Rabbnya, yang berkata tentang Rabbnya, Rabbul ardi wa samawat, katanya Tuhan itu turun dari langit untuk mengajak bicara langsung kepada makhluknya dengan zatnya, maka masuklah ke tubuh Isa di dalam perut Maryam li'alla yakuna lahum hujjatun alaih, agar tidak ada hujjah lagi atas mereka. Arada
ayyaqta hujjatahum, untuk memutus hujjah-hujjah mereka dengan berbicara langsung pada mereka dengan zatnya Allah masuk ke perut sebesar apa? Zat Allah masuk ke tubuh Maryam atau kemudian masuk ke tubuh Isa, lahir sebagai Isa, seberapa? Bukankah kalian dan seluruh agama-agama samawi beriman bahwa Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Maha Sempurna? Ikhwani bin a'azakumullah. Katanya litartafi'a al-ma'adiru amman dayya'a ahdahu ba'dama kallamahu bidatih, agar tidak ada lagi alasan bagi mereka setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menegakkan hujahnya, katanya melalui zatnya langsung yang masuk ke tubuh Isa alaihissalam. Fahabata bidatihi minas sama, maka turunlah Tuhannya dari langit ke dunia. Waltahama fi batni Maryam, kemudian masuk ke dalam perut Maryam. Fa'akhadha minha hijaban, kemudian Maryam mencari tempat tersembunyi. Wa huwa makhluqun min tariqil jisim, kemudian terbentuklah makhluk tadi dari jisim, padahal itu adalah Tuhan. Wa khaliqun min tariqin nafas, dalam keadaan dia tercipta. Wa huwa alladhi khalaqa jismahu, padahal dia juga yang menciptakan jisimnya Maryam. Kan aneh. Akal itu kayak dibodoh-bodohin. Akal orang yang sehat menjadi bingung. Yang menciptakan siapa? Tuhan. Nah, Tuhannya terbentuk di perut Maryam. Iya. Jadi penciptanya menciptakan makhluknya menciptakan dirinya. Bagaimana? Karena terbentuk di perut Maryam. Bagaimana mungkin akan dikatakan itu adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan Maryam sendiri. Kemudian di Maryam tercipta dia. Ini bagaimana? Wa khalaqa ummah, kemudian menciptakan ibunya sendiri. Wa ummuhu kanat min qibalihi bin nasut, sedangkan ibunya termasuk sejenis nasutiyah, yakni sejenis manusia, tapi anaknya kok memiliki sifat lahutiyah. Wa huwa kana min qabliha bil lahut, padahal tadinya dia adalah lahut. Lahut ketuhanan atau Tuhan, sedangkan nasut manusia. Wa huwal ilahut tam, padahal dia adalah ilah yang sempurna. Wal insanut tam, dan manusia yang sempurna juga. Wa min tamami rahmatihi tabaraka wa ta'ala ala ibadih annahu radiya bi iraqati damhi anhum ala khashabatis salib famakkana a'da'ahu al-yahud min nafsih. Katanya karena kesempurnaan rahmatnya atas hamba-hambanya, maka dia ridho untuk dibunuh sebagai penebus dosa. Ridho ditumpahkan darahnya, ridho untuk disalib. Famakkana adahul yahud, maka dia menyerahkan dirinya kepada Yahudi sebagai penebus. Liyutimma sukhtahu alaihim, agar mereka menyempurnakan amarahnya kepada dirinya. Fa'akhaduhu wa salabuhu wa safa'uhu wa basaquhu fi wajhih, maka mereka pun mengambilnya, menyalibnya, menyakitinya, bahkan meludahinya di wajahnya. Wa tawajjahuhu bitajin minasyaw, kemudian diberi ikatan duri di kepalanya sebagai taj, sebagai mahkotanya di atas kepalanya. Wa ghara damuhu fi usbu'ihi, mengalirlah darahnya di jari jemarinya ketika dipaku. Li'annahu law waqa'a minhu syai' ilal ardi la yabisa, karena kalau dibiarkan jatuh ke bumi maka akan kering. Kullu ma kana ala wajhiha, akan kering semua apa yang ada di wajahnya. Fanabata fi mawdi'i sulbihi nawar. Ini semua barakallahu fikum tidak bisa dicerna oleh akal, dan ini seperti dongeng yang enggak masuk akal. Sehingga ikhwan fillah azakumullah, kalau ini saja seperti ini dipercaya oleh mereka, bahkan diyakini sebagai akidah, berarti kebodohan mereka keterlaluan. Maka apa bisa mereka memahami tentang kebenaran? Kalau mereka bodohnya sampai seperti itu, apakah mungkin mereka bisa menerima dakwah yang hak, yang menjelaskan kebatilan pemikiran mereka atau kebatilan akidah Trinitas tadi?
Tak mungkin. Nggak mungkin mereka bisa menerima. Inilah barakallahu fikum yang menyebabkan mengapa mereka tidak menerima dakwah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan masih ingat bahwa kita sedang membahas. Kita sedang membahas pertanyaan, mengapa kau dakwah Rasul itu kalau benar, kenapa tidak diikuti oleh Yahudi dan Nasrani saat itu? Kita sudah jawab beberapa poin. Poin pertama, kata siapa yang gak ada yang ikut? Mereka yang muslimin dari kalangan para sahabat, dulunya agama apa? Sebagian mereka Yahudi, sebagian mereka Nasrani, sebagian mereka musyrikin jahiliyah tadinya. Kemudian mereka muslimin. Adapun orang-orang yang tadi yang tidak mau beriman, seperti ini keadaannya. Sangat wajar bagi mereka untuk tidak beriman karena bodohnya mereka dan karena liciknya Yahudi penuh dengan hasad dan dengki, maka keduanya dalam keadaan bersikeras dengan kesesatan dan kekufurannya. Wallahu ta'ala alam bissawab.